Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madris Ali Yusuf. Oke, di video kali ini dan seperti biasanya ya, yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung. Dan di video kali ini yang akan saya bahas tentang cepat lelah ya, akibat asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Cepat lelah atau cepat capek ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Madros Ali Yusuf ini, saya mohon untuk subscribe dulu ya, bantu channel ini agar bisa lebih berkembang dan pastinya akan lebih semangat juga untuk saya membuat video-video terbaru saya tentang seputar kesehatan lambung. Oke, karena subscribe itu gratis teman-teman, nggak bayar sama sekali. Subscribe itu cuma tanda dukungan ya untuk channel saya ya, biar bisa lebih berkembang. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah Ta'ala ya. Amin. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasannya. Untuk cepat lelah atau cepat capek akibat asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, sebenarnya itu wajar ya, wajar karena lambung itu adalah pusatnya tubuh kita ya, adalah pusatnya daya tahan tubuh kita. Soalnya kalau misalkan lambung kita sedang sehat, itu otomatis yang lainnya juga ya, organ-organ tubuh yang lainnya juga akan kuat. Tapi kalau misalkan si lambung kita sedang sakit, sedang bermasalah, itu yang lainnya juga akan melemah ya. Entah itu otak, apalagi otak ya, otak itu berkaitan dengan lambung ya, apalagi otak. Jadi karena kalau misalkan asam lambung kita naik, itu otomatis otak akan merespon dan timbul rasa panik, cemas, dan takut ya. Setelah rasa cemas dan takut itu ada di dalam pikiran kita ya, sudah ada dalam pikiran kita, itu otomatis akan merangsang ke seluruh tubuh kita ya, ke otot-otot saraf juga akan merasa tegang dan lainnya. Makanya si tubuh kita itu cepat lelah, cepat capek. Dan kalau misalkan untuk teman-teman yang banyak yang bertanya juga, kok saya merasakan pegal-pegal ya, karena punya penyakit asam lambung ini. Seperti yang saya sebutkan, kalau untuk masalah pegal-pegal itu akibat dari otak kita yang terus-terusan berpikir, yang nggak ada berhentinya kita berpikir, hingga si saraf-saraf kita itu tegang dan membuat otot-otot kita itu menjadi kaku hingga terasa pegal-pegal ya. Terus kalau misalkan ulu hati sesak, ini banyak banget nih yang bertanya ya masalah ulu hati sesak. Sebenarnya udah sering saya jelaskan tentang masalah ulu hati sesak, dada terasa terbakar, terus tenggorokan terasa mengganjal. Itu kalau misalkan teman-teman menderita gitu ya, mempunyai riwayat asam lambung, itu udah jelas asam lambung ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum diperiksa ke dokter, lebih baiknya periksa dulu penyakit teman-teman ini asam lambung atau bukan. Tapi kalau misalkan penyakitnya asam lambung, udah nggak usah takut, itu emang sensasi dari asam lambung. Karena sensasi asam lambung itu banyak banget ya, bukan cuma ulu hati sesak, perut segar, kembung, tenggorokan terasa mengganjal, banyak banget, kepala kelayangan ya, terus gemeteran, keluar keringat dingin, pegal-pegal, dan masih banyak lagi ya. Semua itu pernah saya rasakan ya. Selama 8 bulan saya nggak bisa beraktivitas, saya nggak bisa bekerja ya, saya nggak bisa mencari nafkah karena ketidaktahuan saya tentang penyakit asam lambung ini. Tapi kalau misalnya kita sudah paham, sudah mengerti tentang penyakit asam lambung itu akan sangat mudah ya. Kalau misalkan kita sudah paham, itu sangat mudah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menonton video-video saya ini, tolong untuk fokus menonton video saya ini, dan jangan skip ya, biar teman-teman itu, kenapa saya bilang harus fokus, karena biar teman-teman ini tahu gitu apa yang harus teman-teman lakuin gitu ya, untuk menghadapi penyakit lambung ini ya. Untuk cara mengatasi anxiety itu apa yang harus teman-teman lakuin, itu udah jelas ada di video-video saya ya.
Jadi teman-teman itu cukup fokus ya, cukup fokus memperhatikan setiap kata-kata yang saya ucapkan. Karena walaupun perkataan saya kadang ngalir ngidul ya, itu sebenarnya ada unsur hipnoterapinya untuk teman-teman ya. Jadi unsur hipnoterapi pada asam lambung itu adalah perkataan-perkataan yang baik ya, karena dari setiap video-video saya juga nggak ada kan kata-kata negatif tentang masalah asam lambung ini, karena memang asam lambung ini kita tahu cara mengatasinya, tapi kalau kita nggak tahu cara mengatasinya itu bisa berbahaya juga. Jadi berbahayanya kayak gini teman-teman, lambung itu nggak ada obatnya ya, nggak ada obatnya. Walaupun teman-teman minum obat yang bagus sekalipun, itu nggak bakal bisa nyembuhin teman-teman kalau teman-teman nggak tahu cara mengatasinya. Karena penyakit lambung itu berkaitan dengan otak, jadi bukan cuma lambung aja. Jadi ketika asam lambung kita naik, otak kita akan merespon, timbul panik, cemas, dan segala macamnya. Ketika otak kita merespon panik, itu akan merespon balik ke lambung kita. Jadi si lambung ini untuk memproduksi asam lambung yang terus-terusan lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya berobat ya tanpa kita tahu tentang penyakit asam lambung itu susah minum obat, karena yang kita obatin itu cuma lambungnya. Kayak saya dulu obat terus sering minum obat, entah itu obat dokter, obat herbal, karena yang saya obati itu lambungnya, nggak sama pikirannya ya. Jadi kalau untuk mengobati lambung itu harus sama pikirannya itu harus kita jaga, harus kita kontrol, sebisa mungkin harus kita kontrol dengan pola pikir yang baik-baik lah. Jadi ubah pola pikir kita itu menjadi yang positif, nggak usah mikirin yang negatif. Karena penyakit lambung itu nggak bakal terjadi apa-apa ya, nggak bakal berbahaya ya. Penyakit lambung itu tidak membunuh, beda dengan penyakit lainnya ya, kayak semacam jantung. Udah jelas ya, banyak ceritanya, banyak kejadiannya ya kalau untuk penyakit yang lainnya. Tapi kalau untuk lambung itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya ya. Oke, mungkin untuk penjelasan di video kali ini cukup sekian dulu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk di subscribe channel YouTube saya agar bisa lebih berkembang. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video saya ini bermanfaat ya buat teman-teman. Saya ini bukan dokter, apalagi ya pokoknya saya ini bukan praktisi apalagi dokter gitu ya. Cuma saya ini orang yang pernah mengalami gitu penyakit ini, hingga saya membuat video ini agar teman-teman tahu. Karena menderitanya gitu ya, saya mengalami penyakit asam lambung ini ya, makanya saya buat video ini agar teman-teman bisa paham, bisa tahu ya untuk mengatasi penyakit asam lambung ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.